adik atau dalam hal ini adik Umbu, adik Eriko Umbu dapat merah dengan pembacaan firman Allah Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan nas pembimbing Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-7. Kami menjemput jemaat berdiri untuk kita menyambut pelayan pada pagi hari ini dan memuji Tuhan di dalam Kidung jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Kidung jemaat nomor 355 ayat yang pertama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat langkah dan seterusnya. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan, selamat langkah, jangan sesat menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama jemaat Tuhan sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan dulu Bapak Mama. Jemaat Tuhan, Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats yang akan membimbing kita pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-7. Yohanes 8 ayat 7, sabda Allah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kita sama-sama melakukan Kidung Jemaat nomor 240A. Kidung Jemaat nomor 240A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 240 bagian A. Datanglah ya sumber rahmat, celakaskan hatiku. Datanglah ya sumber rahmat dan sisa yang berikut. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak ujung berhenti. Ajaranmu pada indah
pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mengindahkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita melakukan kidung jemaat nomor 33, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung jemaat nomor 33 bait pertama dan bait yang kedua. Suaramu kudengar memainkan diriku dan seterusnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melakukan kidung jemaat 387, baitnya yang pertama. Kidung jemaat nomor 387 ayat yang pertama. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku dan sisa yang berikut. Kita masuk dalam puji-pujian. Jemaat Tuhan dipersiapkan Mazmur dari Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan sebelum kita
membaca di dalam Mazmur. Saya menjemput jemaat Tuhan bangun berdiri. Mazmur 108 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak ke kiri. Bapak Mama membaca tulisan yang tercetak ke kanan. Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermasmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gembus dan kecapi. Aku mau membangun kepadamu. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa dia, Tuhan. Dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sion dan lembah Sukot hendakku. Gilead punyaku, Manase punyaku, Efraim ialah berlindung kepadaku, Yahuda adalah tempat kerjaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada dia yang aku mengucapkan kasih dan berkata aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau, ya Allah, yang telah membuat kami? Dan yang tidak maju ya Allah, bersama-sama bala tentara. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gegap perkasa. Sebab dia sendiri akan menginjak-injak para lawan. Kita sama-sama melakukan kirim jemaat nomor 402, baitnya yang pertama. Kirim jemaat nomor 402 ayat yang pertama. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Ku perlukan juru selamat dan seterusnya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku berdiri, ku di malam pun tentram. Jemaat Tuhan, persilakan berkembang. Teman-teman, kita akan sama-sama masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bukan Tuhan yang terpilih untuk kita pada pagi hari ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sebelum saya berdoa, saya akan berdoa Tuhan bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas
penyertaan-Mu dari awal ibadah ini hingga saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang kami baca dan yang kami dengar, biarlah kiranya menjadi rema untuk kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan, kepada hamba-Mu yang akan memberitakan firman kebenaran ini, biarlah jangan menurut kehendak-Mu, melainkan kehendak Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan doa kami yang di dalam nama Yesus, firman yang itu kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 dengan berikut, perempuan yang bersin. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencegai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk mengalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jaringnya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Demikian pendapat Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ma, jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan bersama-sama kita semua pada pagi hari ini. Bersyukur Bapak Mama untuk hari ini kita boleh ada lagi di rumah Tuhan untuk sama-sama beribadah kepada Allah, mensyukuri untuk hidup kita, terkhususnya 1 minggu pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapak Ma, jemaat Tuhan terkasih, pembacaan kita ini diambil dari pembacaan dari Sinode Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan dengan tema memaknai keadilan dan belas kasih Tuhan. Temanya adalah memaknai keadilan dan belas kasih Tuhan. Dan Bapak Mama jemaat terkasih, tadi kita sudah sama-sama membacanya dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Mama jemaat Tuhan terkasih, berbicara soal teks yang kita baca atau ayat tadi yang kita baca tuh, itu mungkin bukan ayat yang pertama kali kita baca. Saya percaya bahwa kita juga sudah pernah membaca dan juga merenungkan bahagian firman Tuhan ini. Tetapi kadang ketika kita melihat di sini ada satu persinggungan, kontradiksi, pertentangan yang Tuhan Yesus buat. Yang Tuhan Yesus buat waktu itu seakan-akan dia membiarkan dosa dan tidak menghukum dosa sebagai bentuk keadilan. Kalau kita melihat tadi sedikit Bapak Mama konteksnya dalam cerita tadi perempuan yang berzina, memang Bapak Mama dalam kultur budaya orang Yahudi dan orang-orang yang paling tahu hukum tuh yang tadi kita lihat yang bawa ini perempuan
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, Bapak Mama. Kita sudah tahu ya, kenal ini orang-orang ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai yang paling suci, rohaniawan, cendekiawan, pokoknya yang bisa dianggap sebagai pendeta lah, seperti itu. Yang bawa perempuan berdosa di tengah-tengah untuk mencobai Tuhan Yesus pada saat itu. Kalau bisa nah hukum. Dalam kultur budaya orang Yahudi, Bapak Mama, atau Musa tadi sudah diterangkan di sana, harus merajam orang yang berzina atau perempuan yang berzina dengan batu sampai mati. Tapi masalahnya Bapak Mama, ini berkat dari Tuhan, waktu itu tuh mereka sementara dijajah oleh orang-orang Romawi. Jadi ini ada dua dilematis di sana. Kalau Tuhan Yesus ikut sandoa orang-orang Yahudi, Musa hukum memang terlaksana, rajam sampai mati. Tapi masalahnya dong dijajah oleh orang Romawi yang tidak kenal itu hukum. Maka demikian, kalau sampai Tuhan Yesus demikian, Tuhan Yesus pasti ditangkap dan dipenjarakan karena melakukan pembunuhan terhadap perempuan. Karena orang Romawi tidak kenal budaya atau tradisi orang Yahudi, Bapak Mama. Nah, ini yang mereka coba lakukan untuk bagaimana caranya menjebak Tuhan Yesus. Kenapa menjebak Tuhan Yesus? Satu hal saja. Mereka iri dan tidak mau Yesus melebihi mereka. Bapak Mama yang diberkati dari kasih Tuhan, ini juga mungkin kita bisa tarik dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang melayani Tuhan. Iya toh? Kadang-kadang kita nih merasa bahwa kalau kita yang menjadi pelayan Allah, kita menjadi penatua, kita merasa kita lebih baik sudah. Iya toh? Kita merasa kita lebih superior dan orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan tuh merasa bahwa dong tidak lebih baik dari saya. Atau mungkin di antara kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai jemaat Tuhan ada iri hati atau ada yang namanya perselisihan di sana karena membandingkan diri dengan orang lain, merasa bahwa dia lebih hebat beta kenapa bagian-bagian terusak. Ya toh seakan-akan tidak ada perubahan dan lain sebagainya yang memicu pastor terjadi perselisihan dan iri hati di sana. Demikian pula lah yang terjadi pada zaman itu, Bapak Mama. Nah, Tuhan Yesus ini kan datang dengan model yang beda nih. Tuhan Yesus datang pada saat itu, Bapak Mama, itu betul-betul mengguncang orang Yahudi waktu itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merasa terguncang karena ada beberapa ajaran Tuhan Yesus yang bertentangan atau dalam hal ini juga berbeda dengan mereka. Tuhan bawa model yang baru. Salah satu contoh nih, di Injil Matius pasal 5, Bapak Mama, Tuhan Yesus kan pernah bilang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya. Kalau hukum Taurat tuh bilang bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi Tuhan datang dengan kalau orang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Yang ini soalnya masuk di akal nih. Karena bisa orang tampar pipi kiri lalu kasih pipi kanan. Atau bahkan yang lebih kontras, yang bahkan pernyataan ini Bapak Mama tidak pernah disebutkan oleh tokoh agama manapun. Yakni adalah kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tidak pernah ada di sepanjang sejarah tokoh agama manapun yang mengatakan pernyataan demikian. Menyuruh umatnya atau pengikutnya berdoa bagi orang yang menganiaya kita atau mengasihi orang yang memusuhi kita. Secara logika dunia, di mana-mana kalau ada musuh kita hantam dia, balasan dia. Bahkan kalau bisa, balasan yang kita berikan harus lebih up dari yang dia kasih kepada kita. Itu merupakan dendam atau balasan. Tetapi Yesus datang dengan model yang berbeda. Kasihi mereka yang aniaya kita, yang serang kita, yang maki kita tuh. Dan berdoalah bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus datang dengan satu keadaan atau pengajaran yang baru yang pada saat itu tidak mungkin diterima oleh orang-orang Yahudi. Bahkan dalam Injil Yohanes pasalnya yang masih ke-8. Ayatnya yang ke-58 itu tentang Tuhan Yesus. Yohanes pasal 8 ayatnya yang Yohanes pasal berapa ya? 9 atau 8? Ya. Satu bagian firman Tuhan, Bapak berkata Tuhan tentang, saya lupa tepat ayatnya di mana, tapi ada satu pernyataan yang bertentangan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu di Injil Yohanes. Nanti Bapak bisa cari tentang Tuhan Yesus itu bersaksi tentang dia punya diri sendiri. Dia bilang, Bapak Mama, di orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi bapak leluhur itu Bapak Abraham, itu Bapak leluhur. Bapak leluhur, Bapak iman, Abraham. Tuhan Yesus datang dan bilang begini, sebelum Abraham ada atau sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Orang-orang Yahudi menganggap ini Tuhan Yesus ini gila dan sesat. Karena apa? Karena bagaimana mungkin umurmu belum 50 tahun,
Tapi kamu sudah bilang kamu sudah ada sebelum kami Bapak yang hidup suhu 2000 tahun lalu nih. Mereka tidak paham di sana, Pak Mama. Nah, belum lagi Tuhan Yesus bilang bisa bekerja di hari Sabat, ya toh? Terlalu banyak pertentangan waktu itu. Itu yang memicu faktor di mana bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi terutama, ahli-ahli Taurat mencoba dia untuk menjatuhkan dia. Tapi di sisi lain mereka lupa, Pak Mama. Walaupun memang Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, 100% manusia, tapi di sisi lain dia juga 100% Allah. Jadi Kristus Tuhan kita mempunyai dua natur, Pak Mama. Saya berikan sedikit penjelasan agar kita memahami kenapa Tuhan ini datang jadi manusia. Sampai-sampai orang serang kita sembah manusia. Ya toh? Orang Kristus sembah manusia yang mati. Apakah betul demikian? Atau pertanyaan yang realistis, kenapa Tuhan di Allah sudah ampuni kau dosa, kau selesai sudah. Kenapa harus jadi manusia, kau mati bagi kita? Kenapa harus terjadi itu? Tema kita, memaknai keadilan dan belas kasih Tuhan. Kalau Allah hanya ampuni dosa tanpa ada pengorbanan menggantikan kita, maka Allah tidak lagi menjadi Allah yang adil. Amin Bapak Mama ya. Allah yang adil artinya Allah yang tidak kompromi dengan dosa. Dosa harus dihukum, dosa harus dibinasakan. Upah dosa ialah maut, Alkitab berkata demikian. Maka Allah yang adil tidak bisa membiarkan dosa. Tapi juga di sisi lain adalah Allah yang kasih, Bapak Mama. Sebagai Allah yang kasih tidak bisa membiarkan manusia binasa dan masuk dalam neraka. Maka jalan apa yang Allah ambil? NKB lagunya pernah bilang begini. Terpujilah Allah, hikmatnya besar. Hikmatnya besar artinya Bapak Mama berkata oleh Tuhan, Dia yang adalah Allah, memang Dia adil mengharuskan kita binasa, tapi karena cintanya juga Dia mau rela berkorban. Amin Bapak Mama. Dia rela berkorban dengan mengaruniakan Kristus Yesus bagi kita semua, Bapak Mama berkata oleh Tuhan. Sehingga kita semua orang yang harusnya dapat hukuman, yang mendapat keadilan Allah karena dosa kita, mendapat belas kasih Tuhan karena juga kasih yang Tuhan berikan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus yang kita maknai sebagai Allah kita, Dia yang telah mati dan juga telah bangkit, menjadi penyelamat bagi kita, menjadi juru selamat bagi kita. Amin Bapak Mama ya. Kita dibenarkan Bapak Mama bukan karena kita berbuat baik. Perbuatan baik kita seperti kain kotor Bapak Mama. Yesaya bilang kain cemar. Kain cemar di sana merujuk kepada kain pembalut wanita zaman itu. Yesaya mengatakan demikian. Nah Bapak Mama, kitab Yesaya ini tulis 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Jadi kain kotor yang dimaksudkan adalah kain kotor 2700 tahun lalu. Nah tidak tahu dari kita pun artinya kain pembalut wanita zaman sekarang bagaimana? Ya toh, sekalipun sudah baru di toko dijual, tapi tetap itu satu hal yang begitu najis Bapak Mama. Nah itu tuh Alkitab katakan disebut kesalehan. Kesalehan itu model kain pembalut wanita zaman itu, apalagi kesalahan. Kita tidak bisa tahu bagaimana kesalahan kita seperti apa. Maka tidak layak, tidak bisa dan tidak pantas. Tapi karena anugerah Allah, kasih karunia Bapak Mama ya, amin. Kita semua boleh datang menyenangkan Tuhan, datang hari Minggu beribadah kepada Allah, menyanyi, kuheran Allah mau memberi, ya toh, dan lain sebagainya. Itu karena Tuhan Yesus, jasa Allah kita yang menyelamatkan kita bagi kita. Jadi Bapak Mama, hari ini yang telah terima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Bapak Mama dikatakan orang benar, bukan karena kita baik, bukan karena kita orang kaya, bukan karena kita terkenal, tidak. Tapi karena kita dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Allah memandang kita lagi bukan contohnya Yeriko, bukan lagi. Tapi melihat Yesus yang ada di dalam diri Yeriko. Dan Bapak Mama tarik dalam hidup masing-masing Bapak Mama. Saya selalu katakan ulang-ulang, Allah yang kita sembah Bapak Mama ya. Dalam teologi agama-agama nih, Tuhan tuh selalu berbicara dewa yang harus disembah dengan sujud dan takut. Seperti demikian. Tapi berbeda dengan Allah kita Bapak Mama, Tuhan yang kita sembah. Ternyata Tuhan itu bukan jauh di langit sana yang kita harus datang ke gunung, di gunung sana kita harus puja Dia, tidak. Di kitab Puruma saja kita datang padanya, Dia ada dalam kita punya hati, dalam hidup Bapak Mama. Jadi Allah itu bukan yang jauh di atas langit sana, tapi Tuhan itu ada yang dalam kita punya hidup, merangkul kita dan merengkuh kita dalam kita punya kerapuhan Bapak Mama. Amin. Nah kalau Mama sudah mengerti hal ini, maka betapa luar biasa Tuhan baik bagi kita. Berbicara kebaikan Tuhan, kebahagiaan yang paling utama dalam ini hidup bukan kita punya banyak uang, tidak. Orang punya banyak uang bisa mati bunuh diri, Bapak Mama. Benar nih. Mau terkenal, seterkenal bagaimanapun bisa mati bunuh diri. Tetapi hal yang paling membahagiakan dalam hidup ini adalah kepastian keselamatan. Kita tahu kita mati, kita menuju mana. Itu paling bahagia tuh. Amin. Karena yang berbicara materi dunia hidup ini adalah hal yang terbatas. Orang kaya cuma butuh tanah lokali satu, betul toh? Ya.
Butuh tanah 2 kali 1 aja, orang paling kaya juga. Tidak ada hal yang beda di sana, semua akan habis. Aku datang dengan telanjang, pulang dengan telanjang. Ayub katakan demikian. Jadi, Bapak Mama diberkati dari kasih oleh Tuhan, berbicara keadilan dan belas kasih Tuhan, itu berbicara satu hal yang luar biasa yang Allah kerjakan, yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Begitu mengasihi kita, Dia rela menghadang kita dari kebinasaan, supaya kita semua tidak jatuh dalam kematian kekal. Makanya Kristuslah yang menggantikan kita tuh di Golgota, melewati via dolorosa, jalan kesengsaraan. Ya, Bapak Mama berkata oleh Tuhan, mungkin kalau ulas kematian dan kebangkitan Kristus, saya rasa tidak perlu harus di Paskah dan juga di Jumat Agung. Setiap saat kita harus merenungkan itu, Bapak Mama, sebagai landasan iman kita, karena Tuhan kita telah menyelamatkan hidup kita. Kembali lagi pada teks kita, Bapak Mama berkata oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus melewati dilematis nih, dilema. Ikut Yahudi, oke, beres. Tapi Romawi pukul kotong. Kalau Sony ikut Yahudi, ikut Romawi, tapi Yahudi pukul kotong. Karena mana caranya supaya ini perempuan ini tidak juga dihukum, ya, tapi juga mendapatkan keadilan di sana. Dikatakan di sini Tuhan Yesus menulis di tanah. Ini tulis di tanah nih, sampai saat ini belum ada yang tahu Tuhan tulis apa, karena Alkitab juga tidak tulis, Pak Mama. Kalau bagi beta pribadi, kalau Alkitab tidak tulis, tetap usah repot kau baca di tahu. Iya ya. Alkitab tulis kita ikut, Alkitab tidak tulis itu menjadi hak prerogatif Allah, kedaulatan Allah, biar Tuhan yang tahu. Demikian pula dengan ini cerita. Tuhan tulis di tanah nih, tidak tahu tulis apa, tapi satu perkataan yang Yesus sampaikan kepada mereka semua adalah dari ayat 7 ya. Nats pembimbing kita, Bapak Mama. Dikatakan di sana, dan ketika mereka terus-terus bertanya kepadanya, kata lain mengatakan bahwa dan mereka terus-terus mendesak Tuhan Yesus. Itu bahasa lainnya, Bapak Mama. Kalau kita terjemahan baru bilang bertanya-tanya, tapi kalau NIV bahasa Inggrisnya, Bapak Mama, atau NISB itu tuh bilang bahwa mereka terus mendesak Yesus. Seakan-akan omong sudah, pokoknya belum, kira-kira begitu. Ini dong sugi asam dari Tuhan Yesus, kira-kira begitu, Bapak Mama. Lalu Tuhan mengatakan satu pernyataan di sana. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang tanpa dosa. Dia harusnya menjadi orang pertama yang lempar di perempuan. Harusnya bisa begitu. Itu hanya Yesus nih. Ya toh? Dia bisa lempar di perempuan karena dia adalah Allah dan manusia yang tidak dosa atau tanpa dosa. Tuhan Yesus bisa menjadi orang pertama yang lempar di perempuan. Dan kenapa orang-orang itu pergi, Bapak Mama? Kenapa orang-orang tertua hilang, pergi? Karena mereka juga sadar, mereka ini orang berdosa juga. Hanya mereka tidak ketangkap saja. Kira-kira begitu, Bapak Mama. Mereka juga ada bikin perzinahan di mana-mana. Mereka juga ada desa orang-orang. Bahkan Alkitab di bagian yang lain, kalau Bapak Mama pernah baca di Matius pasal 25 tuh, Tuhan Yesus pernah desak atau kecam orang Yahudi ini, atau orang-orang Farisi maksud saya, orang ahli Taurat. Mereka ini seperti kuburan yang di luar dilabur putih, ya. Kuburan kalau kita lihat di luar bagus ya, keramik bagus, tapi di dalam tuh tulang belulang. Jadi istilahnya dong kopeng sah, casing sah, tapi dalam tuh tidak baik-baik saja. Makanya Bapak Mama diberkati dari kasih oleh Tuhan, kita mungkin bisa menipu banyak orang dan kita bilang kita baik-baik saja, tapi sebetulnya Tuhan yang paling tahu kalau kita tidak baik-baik saja. Makanya yang paling pas tuh curhat di Tuhan sah. Amin ah. Kita datang ke Tuhan kau berdoa. Kadang kalau kita mau cerita di orang memang tidak salah, boleh saja. Tapi kalau boleh cerita yang bagaimana itu menjadi garis besar, tidak perlu sampai kedalaman. Kadang-kadang Alkitab juga katakan orang yang mengandalkan manusia itu kecewa. Kalau Yeremia bilang, Bapak Mama, lebih keras lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan hanya mau bilang bahwa datang pibeta kok, mari kotong baca. Kira-kira begitu, Bapak Mama. Lihat, kotong pun Tuhan ini bukan kayak satu pemujaan patung dewa yang harus kotong bikin ritual apa, tidak ada. Betul lah. Di kamar berdoa saja kita Tuhan bisa datang kepada kita. Tuhan ini sudah ajar berdoa itu tidak perlu angkat tangan di tiang jalan raya kok orang lihat, tidak. Masuk kamar tutup pintu berdoa, Bapa melihat. Itu artinya apa? Tuhan terlalu kenal dan mencintai kita begitu dekat. Saking dekatnya dia bisa memanggil kita adalah anak, dia bisa memanggil kita adalah sahabat, dan tidak lagi menyebut kita adalah hamba. Bapak Mama berkata Tuhan. Kalau sedikit berbagi Bapak Mama ya, hamba waktu itu tuh kayak budak itu tuh dikatakan di sana adalah dulos, Bapak Mama, dulos Jadi budak tuh seperti adalah barang, model kayak ada orang budak Dia tuh kayak barang, model kayak kursi, model kayak sapu, kayak ember. Hanya bedanya di budak ini bisa bawa bernapas. Itu bedanya itu
Tidak punya hak bicara, tidak punya hak hidup. Dia pun Tuhan bikin apa saja terserah. Bahkan ada satu cerita Bapak Mama, satu Tuhan yang beli budak hanya untuk bakar dia baru minum kopi. Lihat. Harganya tidak ada manusia waktu zaman itu. Ya, tetapi bagaimana waktu itu Kristus datang kepada perempuan itu, dia bisa menghukum Bapak Mama. Ya, dengan sebagai bentuk keadilan. Tapi dia mengasihi perempuan itu. Tapi memang keadilannya terus berjalan. Kita lihat Bapak Mama yang diberkati dari kasih oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 tadi. Ayat 10 Bapak Mama. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Lalu, "Yang tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Aku pun tidak menghukum engkau." Seharusnya bisa saja. Tuhan tidak berdosa, nah. Dia lempar batu sampai mati, dia bisa. Harusnya. Tapi aku pun tidak menghukum engkau. Dan ketika kasih sudah dinyatakan, maka keadilannya harus dilakukan. Apa keadilannya? Kita lihat. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Itu adalah bentuk keadilannya dan kasihnya dapat jalan dalam satu peristiwa. Makanya tema adalah memaknai keadilan dan belas kasih Allah. Allah yang kita sama Bapak Mama bukan Allah yang gampang-gampang enak-enak kok kita bikin dosa enak-enak saja kok diampuni, tidak. Dia juga adalah Allah yang adil. Alkitab katakan Allah panjang sabar. Panjang sabar berarti ada dia punya ujung Bapak Mama. Bukan arti tidak ada ujung, ada ujungnya. Jadi bagaimana kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita telah diberi belas kasihan karena kita juga sebetulnya ada orang yang tidak layak, harus mendapat hukuman. Tapi karena keadilan Allah itu baik adanya dan kasih yang menyatu dalam hidupnya, maka kita semua boleh mendapat anugerah Tuhan. Bapak Mama berkata Tuhan. Jadi sebagai orang yang percaya, kita semua adalah berharga, Bapak Mama. Ya, tidak peduli dari desa Mutis kok, dari Amerika Selatan kok, tidak peduli Bapak Mama. Mau dari Israel kok, Los Angeles kok, mau dari mana-mana, saya tidak peduli Bapak Mama. Asal kita berdiri dalam Kristus dan Tuhan dalam hidup kita, kita adalah orang benar. Engkaulah saudaraku, engkaulah saudariku. Amin Bapak Mama ya. Jadi kiranya firman Tuhan ini boleh menyatukan kita sebagai jemaat Tuhan. Saya baru datang Bapak Mama ya. Jadi tidak tahu bagaimana pergumulan Bapak Mama jemaat di sini, tapi saya percaya bahwa memang Tuhan yang paling mengenal kita semua. Dengan nama kita masing-masing ini Tuhan yang paling kenal kita. Mungkin di sini ada Bapak Wakil atau Bapak Majelis ya, datang dan hanya mengenal, oh ini mama ini, dia tinggal di sini dan dia keluarganya ini. Mungkin hanya sebatas itu sah. Tapi dalam hati ini orang tidak pernah tahu. Amin Bapak Mama ya. Kita boleh senyum di luar, tapi di hati ini sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa memanipulasi seperti itu. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah bisa ditipu oleh apapun. Mau senyum paling baik, Tuhan tahu kita hati ya. Senyum di orang itu betul tulus, jangan sampai hanya munafik sah. Ya toh. Jadi Bapak Mama yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memaknai keadilan itu berbicara kita meresponi bahwa memang Tuhan terima kasih. Kami adalah orang berdosa, kami tidak pantas, kami tidak layak, kami juga harus dihukum. Tapi kami juga memaknai belas kasih Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan, maka kami semua terluput di sana. Tuhan mampukan kami, olehnya hidup kami tiap-tiap hari boleh menyenangkan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman. Atau ada Bapak grup kok? Tidak ada ya? Tidak ada, baik. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pengakuan iman. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangun berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Mari kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada
melakukan tahanlah dan berjuang terus. Bapak Majemaah Tuhan, kita akan melanjutkan dengan sama-sama memberikan persembahan kepada hamba-hamba Tuhan. Silakan. Sebelum sebuah tugasin, main buat minum, tidak cuma kursi atau proses enak. Syukur terima kasih Tuhan. Dari fan ay mungkin baik yang pembinaan nanti mau kan kain komit pun naik kan tangan tembak dengan kunci aku mungkin aku musai tangkai mana mau nana tetapu tentang lipo tentang dan nanti yang dibuat buat tulus dengan kunci itu kan nanti berkati buat tulus nanti lekin famous man hayu aku lipo di pastian pun menate nes nanti berbalik. Nah, kung sakal na tulos ay standing, kaya mulupin na diskusi. Sabi na hindi ba alam, isukit na ito ay kuat tulog. Kung alam niya sa pakano, mo kayo na pala tumasabi, takante na ba? Amin. Memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat nomor 439. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu. Bila topan keras melanda hidupmu dan sisa yang berikut. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, keniscaya aku oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik Bapak Mama, jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama bersifat kepada Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk cinta, anugerah, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk hari ini. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami belajar bersama-sama memaknai keadilan dan belas kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di sorga untuk keadilan yang Tuhan sudah nyatakan dan juga belas kasihan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami.
Bapa di sorga, kami juga mengakui sebagai orang-orang percaya, kami kadang terbatas Tuhan, mempunyai kelemahan dan kekurangan. Tapi kami percaya punya Roh Kudus yang tidak pernah terbatas dan tidak mempunyai kekurangan, yang berdiam dalam setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Tuhan menolong, biarlah sabda kebenaran Allah yang telah dinyatakan dan disampaikan boleh sampai kepada kami dan juga menolong kami sebagai orang-orang percaya untuk hidup tiap-tiap hari menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, pada saat pagi hari ini kami datang membawa syafaat kami Tuhan. Yang pertama kami berdoa bagi jemaat Gunung Mutis Tuhan, mata jemaat Efrata Oepopo, baik kami dari pendeta, dari penatua, diaken dan pengajar, dan seluruh segenap jemaat yang ada. Tuhan, kami hanya bersandar kepadamu, kami memohon perlindunganmu, biarlah dalam hidup kami setiap hari sebagai jemaat Tuhan, sebagai saudara dan saudari, kami hidup berdampingan, hidup dengan rasa cinta satu dengan lainnya, sebagai rasa juga Tuhan telah lebih dahulu memberikan belas kasih kepada kami. Tuhan, menolong kami sehingga kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat menata pelayanan dengan baik. Bapa di sorga, Tuhan, kami juga bergumul dengan pembangunan gedung gereja Tuhan. Tuhan yang adalah sumber segala berkat, kami hanya berlandaskan dan bersandar pada Tuhan. Tuhan tolong mencukupkan segala sesuatu, baik itu materi, pekerja-pekerja yang ada, Tuhan kasih kekuatan, juga dana. Bapa di surga, Tuhan tolong setiap pencatatan administrasi, Tuhan berkati, biarlah itu semua boleh selaras dan juga dapat dipertanggungjawabkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, anak-anak yang pada hari Jumat kemarin Tuhan telah menerima hasil sekolah di sekolah dasar. Tuhan memberkati anak-anak kami. Ada yang Tuhan izinkan untuk naik kelas, ada yang juga tidak. Tapi kami percaya semua yang Tuhan kerjakan itu baik dan punya rencana yang terbaik bagi setiap orang. Kami tidak tahu kenapa Tuhan lakukan itu, tapi Tuhan tolong beri kami pengertian sehingga kami mengerti bahwasanya kami butuh Tuhan dan lebih belajar lagi Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga, pelayanan yang sudah kami lakukan, ibadah-ibadah rumah tangga yang ada di setiap rayon. Tuhan memberkati, menolong, biarlah juga dapat menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Bapak di sorga, kami menopang Tuhan untuk hamba Tuhan, pendeta, Bapak Pendeta Jakma Asamau Tuhan, dimanapun dia berada. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya dan dalam setiap apa yang dikerjakan, di mana-mana tempat Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Demikian juga persembahan yang telah kami berikan, yang asalnya daripada Tuhan, lalu kami kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh pakai persembahan kami menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, terkhususnya bagi jemaat kami di mata jemaat Efrata Oepopo Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga, terima kasih banyak. Inilah kami anak-anak-Mu, baik kami yang berulang tahun atau juga yang beberapa waktu lalu mengalami hari sukacita, yang telah ditabisidi, menikah dan lain sebagainya. Tuhan menolong kami semua juga yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan akan pelayanan, pergumulan akan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah Juru Selamat kami, dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan sampai menjamah setiap kami yang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang merangkul kami semua dalam kerapuhan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Masih banyak hal yang ingin kami pinta, namun kami percaya Tuhan telah mengetahui, dan kami semua pribadi lepas pribadi yang namanya tidak disebutkan satu persatu, Tuhan yang paling tahu dan Tuhan yang paling memahami kami semua. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Inilah kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah penjawab doa yang pasti, penolong yang setia, satu-satunya penebus dosa umat manusia. Kami bersyukur dan menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga. Amin. Baik Bapak jemaat Tuhan terkasih, kita akan sama-sama masuk dalam warga jemaat. Shalom. Ucapan terima kasih kepada jemaat Efrata Oepopo dan jemaat tamu yang hari ini telah berbakti bersama kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Mungkin
tempat pelayanan ibadat rumah tangga di setiap rayon. 1. Ekopo, Senin pagi di rumah Bapak Petrus Temelap, Sabtu pagi di rumah Bapak Markus Fatusene. Yang kedua, Papnisu, Sabtu pagi di rumah Bapak Markus Temelap. Yang ketiga, Yofmuti, Senin pagi di rumah Bapak Ilmon Kolo, Sabtu pagi di rumah Bapak Andreas Sunit. Yang kelima, kehadiran jemaat dalam kebaktian hari ini sebanyak 143 orang, 143 jiwa, laki-laki 53 jiwa, perempuan 90 jiwa. Yang keenam, warta keuangan jemaat Israel pokok sebagai berikut. A. Tanggal 9 Juni 2024, kolekte kebaktian pertama minggu sebesar Rp361.500. Perpuluhan jemaat dalam kota Rp168.000. Natsar jemaat dalam kota Rp45.000. Kolekte kelengkapan pertemuan kudus Rp277.000. Natsar penikuhan pemberkatan CD Rp67.000. Natsar penikuhan pemberkatan nikah Rp370.000. Perjamuan kudus Rp453.000. B. Tanggal 10 Juni 2024, kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak David Kait sebesar Rp32.000. Kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak Jenny Oktobani Rp72.000. Kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak Urias Bene Rp49.000. Kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak Yakob Olap Rp66.000. Kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak Mateo Safel Rp57.000. Kolekte ibadat rumah tangga dari Bapak Agustinus Lofu dari Tutu Lafu. Kolekte syukuran dari keluarga Tapatap Naben Rp124.000. Kolekte syukuran dari keluarga Tasoin Rp136.000. Kolekte anak-anak remaja Gepar Rp5.500. Total pemasukan dari tanggal 9 Juni 2024 sampai hari ini sebesar Rp2.283.000. Pengumuman atau informasi kepada Bapak Ibu Jemaat Israel Pokok. Yang pertama, tanggal 14 Juni 2024 ada rapat komite, rapat orang tua guru di sekolah. Itu rapat komite itu ada 3 poin. Perlu kami harus kasih tahu kepada Bapak Ibu jemaat karena kita ada anak sekolah dari kelas 1 sampai kelas 5 nanti akan pendaftaran murid baru di bulan Juli. Yang pertama, uang pendaftaran murid baru per orang atau per murid Rp10.000. Yang kedua, iuran per bulan per orang atau per anak Rp5.000. Yang ketiga, pagar keliling gedung atau quintal sekolah itu nanti kita punya anak libur dalam 1 bulan masuk kembali, orang tua dari kelas 1 sampai kelas 6 kita orang tua harus ikut kita punya anak supaya kita pagar keliling gedung sekolah.
Yang kedua itu untuk surat CD, surat nikah yang baru-baru oleh yang tata untuk nikah sedua surat CD es kinele surat nikah no ha esan al no tin di pasang di no tiun aku tuh ay fasin hai matapi masin dan masih hai masinin al hai bawa foto garden bapak moko mama 3x4 satu lembar tempen surat nikah nak dicek. Yang ketiga mungkin maaf tok nino mai lelan kalau mai lelan mau supaya ini kan di rumah dan gue kita lihat oke mungkin lebih dan sekian dan terima kasih. Baik, Bapak Tuhan, kita sudah mengikuti warta dan kita kembali sama-sama melakukan ujian dari Kirim Jemaat 388. Kirim Jemaat nomor 388. Selama di tangan Yesus, aman pelukanya. Sebelum kita menyanyi, saya sebut jemaat bangkit berdiri. Selama di tangan Yesus, aman pelukanya. Selama di tangan Yesus dan sisa yang berikut. Selama di tangan Yesus, aman pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak Mama Jemaat Tuhan terkasih, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan kembali dalam tugas, dalam kerja, dalam tanggung jawab kita. Namun sebelum kita kembali bersama Jemaat Tuhan, mari kita satu hati kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saya dan juga jemaat Tuhan Bapak Mama semua mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk untuk ambil satu duduk. Tuhan memberkati. Ya jemaat Tuhan, kita menyanyi lagu Tuhan Allah beserta Engkau. 1, 2, 3. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau.
jemaat Tuhan, silahkan. Ya, jadi Pak Mama, pertama-tama yang saya sampaikan kepada kita bahwa hari ini adik mahasiswa kita yang sudah memimpin kita untuk kebaktian hari ini. Jadi kita jemaat Islatul Pokok bersyukur bahwa adik mahasiswa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua majelis bahwa akan bertugas di sini selama 7 minggu. Tapi kita sudah tahu bahwa tugas adik kita di sini tugasnya apa? Mendata akan kita dari setiap rayon ke rayon. Kalau Pak Nis sudah selesai data, dan data itu akan data, tapi kita sebagai jemaat kita siapkan dokumen. Kita siap surat-surat, yaitu surat sidi, surat nikah, surat baptis, untuk saat Pak ini berkunjung ke rumah, kasih itu dan lihat dari situ kau tulis kita punya nama. Berapa yang ada di dalam rumah, itu Pak akan data semua. Jadi jangan kemana-mana karena seharusnya kemarin dari publish selesai, harusnya putih. Tetapi maklumlah karena halangan dan rintangan atau ada kesibukan banyak sehingga dari majelis Rayon Putih khususnya Bapak Diaken Revo tidak jemput. Ya, ada satu nama di Frater Popo namanya Diaken Revo. Tidak jemput beliau, jadi tidak sempat tidak putih, tapi kebetulan Bapak Penatua Suprafit jemput, maka bertugaslah di Rayon Waipopo. Dan di situ juga ada nama baru di Rayon Waipopo, 2, yaitu satu Bapak Penatua Suprafit dan juga Mama Penatua Sulawesi. Itu bagus. Saat kehadiran adik kita di sini ada nama-nama baru. Jadi itu sebagai kenang-kenangan saat adik kita kembali, pasti kita sudah mengingat adik kita, kita hanya mengingat nama-nama itu. Sudah 3 nama. 1 Diaken Revo, yang kedua Bapak Penatua Suprafit, yang ketiga Mama Penatua Sulawesi. Hanya Bapak Wakil Ketua tahu nama, sebentar baru beliau rancang. Jadi itu, jadi hari ini kita berterima kasih kepada adik kita yang sudah memimpin kita dalam kebaktian hari ini. Dan mungkin hal yang berikut yang perlu saya sampaikan bahwa saya warga jemaat bahwa pesanan nikah baru yang kemarin sudah dikukuhkan dan anggota sidi baru, surat Girejawi itu sudah ada sebelum Bapak Mama dikukuhkan. Dan kami membagi waktu setelah pengukuhan, tetapi yang masih ada tunggakan, yaitu pas foto 3x4 harus ditempel. Nah kemarin juga contoh ke saya, kemarin kalian punya Bapak Mama punya anak Neni dan dia punya suami dikukuhkan karena dari dosen ada butuh itu surat nikah supaya cepat ke sana. Tetapi sampai di sana mereka lihat Haris kembalikan. Ini minta maaf, kembalikan karena mereka belum tempel pas foto. Jadi itu juga pas foto itu penting. Jadi setelah habis tempel pas foto silahkan ambil, tetapi berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk langsung urus akte nikah, BS, supaya itu dia sah betul. Bawa itu saksi-saksi itu ke sana. Saksi tidak berkeberatan karena itu tugas Anda untuk mendampingi pasangan nikah untuk urus akte BS di Capim. Jadi kalau sudah bersedia jadi saksi, maka bersedia untuk jadi saksi di Dukcapil. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga,
mulai hari Sabtu semua katekisasi harus aktif. Saya kasih memang lampu merah. Kalau tidak aktif dalam katekisasi, jangan harap Desember dikukuhkan. Jangan harap. Karena kalau kita kasasi main-main, kapan baru kita tahu tentang firman Tuhan? Kalau kita mau dilempar lempar dengan batu untuk jauh-jauh dari Efrata Kota, tapi dia sudah jemaat di sini. Biar kita tegaskan saja dalam aturan. Bapak Mama, adik-adik yang katekisasi, yang sudah kasasi berapa bulan dan dia lari ke kota, minta maaf, Desember tidak akan dikukuhkan. Biar hanya kukuhkan 2-3 orang siap untuk ikut kasasi. Jadi katekisasi hari Sabtu, nanti Pak Penatua Tabelak dengan adik mahasiswa pimpin kita setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu saya minta kesediaan adik dengan Pak Penatua Tabelak pimpin kita kasasi supaya kita kasasi terus. Adik-adik pengajar juga, adik-adik mahasiswa akan bantu juga untuk dalam kegiatan pagi. Sekolah minggu tiap minggu juga ada bantu kita supaya datang sini kita kasih sibuk, supaya pulang dia capek memang, pulang juga dia loyal memang. Ya, kasih capek datang di jemaat, kasih capek pimpin katekisasi, kasih capek pimpin pak. Supaya karena dari sana bukan kita kasih capek, tetapi kita memberikan adik kita peluang supaya data-data atau laporan yang ada itu bisa terisi, supaya sampai di dosen mereka terima itu laporan itu jangan kosong. Itu. Jadi bukan kita kasih capek, tetapi kita membantu untuk data-data yang ada di jemaat bisa bawa untuk isi dalam kita punya laporan ke dosen. Itu. Jadi itu kita membantu. Hal yang berikut, mungkin saya mau omong ini, tapi ini tidak ada orang. Hanya saya lihat ini hanya ada Bapak Ketua Panitia. Yang usaha dana dengan bendahara ada kok. Jadi begini. Saya mau omong itu, tapi saya ketawa, saya minta maaf di Ketua Panitia. Kami hanya di belakang dan mendorong. Kami hanya sebagai pelindung dan penasehat. Di saat ada hal-hal yang penting untuk kita selesaikan, itu kami ada di sini. Yang pertama, saya sebagai majelis, atas nama teman-teman majelis, dan mungkin kami juga dengan atas nama jemaat, kami mau sedikit ada pertanyaan sedikit, bahwa jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak beres, sesuatu hal yang menyinggung perasaan, atau sesuatu hal yang tidak kami lengkapi, bahan yang kami tidak lengkapi, sehingga akhir-akhir ini para tukang mulai macet kerja. Para tukang sudah mulai macetkan kerja. Padahal minta usuk Ketua Panitia lengkapi usuk. Minta kayu lurus, jemaat takut dan antar kayu lurus. Apalagi? Apalagi alasan? Berbagai alasan Ketua Panitia tidak urus kayu usuk. Ketua Panitia suhor usuk, suh isi. Minta jemaat karena alasan jemaat tidak bawa kayu lurus. Akhirnya hampir-hampir semua mau marah karena kayu lurus tidak ada. Jemaat sudah bawa, apalagi? Kerikil, jemaat sudah siap dan bawa, apalagi? Itu yang kami tanyakan. Supaya kalau bisa Bapak tukang jawab di depan jemaat, jangan jawab di wakil ketua. Supaya jemaat tahu bahwa kita pun kesalahan ada di sini, sehingga Tuhan kasih macet kerja. Bisakah tidak? Bisa kok Bapak Mama? Supaya mereka terbuka untuk kita. Bisa toh? Bisa. Nah,
Jadi kebetulan ini usaha dana dan setiap karyawan juga saya lihat ada, ketua panitia juga ada. Kami orang tua mungkin tidak lengkap, tapi terbuka di salah satu dua orang, pasti kami bakal tahu bahwa oh tukang dong ada begini-begini sehingga mereka belum kerja. Yang saya tanya ini karena apa? Ini sudah bulan apa? Ya, Juni. Kapan kita nampai? Juli. Nanti tukang dong mulai alasan bahwa kami istirahat dulu karena kami mau nampai. Betul kosong. Jadi ini kami tanya, bukan kami marah atau apa, tapi kami hanya cari tahu saja kira-kira kendala apa yang temui sehingga kerja hanya sekarang memakai itu usut dong untuk kita taruh triples dan kita bentang untuk besiko kita cor. Jemaat sudah siap untuk bantu cor, tapi tunggu-tunggu belum lanjut kerja. Coba Bapak Mama, coba berikan tanggapan